berjudul Al-Qadhi wal Kalb, hakim dan seekor anjing. Ada orang kaya, dia punya anjing kesayangan. Satu ketika anjingnya mati. Saking dari sayangnya pemiliknya kemudian menguburkan di tempat pekuburan kaum muslimin. Maka orang-orang sekitar sama protes. Bagaimana bisa anjing yang najis mughalladhah itu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, sementara orang non muslim saja tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, padahal badannya suci, nggak sampai najis mughalladhah kayak itu. Ini kok ada anjing najis mughalladhah dikuburkan di situ. Singkat cerita, akhirnya dilaporkanlah kepada hakim. Akhirnya terjadi persidangan dengan dakwaan masyarakat kepada pemilik anjing. Di persidangan, maka hakim ini mencecar dengan pertanyaan dan pernyataannya si hakim. Hakim menyalahkan dia, bagaimana bisa kamu ini, anjing yang najis kayak begitu kok dikubur di pekuburan kaum muslimin? Apa jawabannya? Pledoi, pembelaan dari terdakwa ini. Dia mengatakan, wahai hakim yang mulia, saya hanya melaksanakan wasiat, gitu kan. Wasiat? Iya, saya melakukan wasiat. Sebelum mati anjing saya berwasiat kepadaku. Sing kena, jangan main-main dengan saya. Anjing kok berwasiat? Wasiat dari Hongkong? Mana mungkin seekor anjing bisa berwasiat? Kata terdakwa, benar Pak Hakim, apa yang saya katakan ini sungguh-sungguh benar adanya. Anjing saya ini berwasiat kepadaku dengan dua perkara. Yang pertama, dia mengatakan, kalau saya mati, tolong kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan yang kedua, ini yang Pak Hakim, yang belum saya sampaikan dan akan saya sampaikan sekarang, anjing saya berwasiat kepada saya untuk memberikan uang 1000 dinar kepada Pak Hakim. 1000 dinar, mulai mikir hakimnya, ditolak eman-eman, berapa miliar gitu. Ya sudah, break dulu sebentar gitu. Setelah beberapa saat dilanjutkanlah persidangan, dan saat itulah kemudian hakim memberikan keputusan. Saudara-saudara sekalian, setelah memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, dia mengatakan, la tata'ajjabu faqad ta'ammaltu fi amri hadal kalab as-salih fawajadtuhu min nasli kalbi ashabil kahfi. Wahai hadirin sekalian, setelah saya menimbang dan memikirkan, ternyata anjing ini bukan anjing biasa. Dia anjing yang baik, dan setelah saya teliti keturunannya, ternyata dia ada silsilah dengan Ashabul Kahfi. Maka tidak apa-apa dikubur di situ. Ini kan hakim yang memutuskan bukan atas dasar kebenaran, tapi atas dasar riswah tadi itu, sokoan, ya.
Maka ada perkataan al-fulus tabi'un nufus. Fulus, duit itu, tabi'u bisa membeli al-nufus, bisa membeli harga diri gitu. Ya. Bil fulus kullu syai'in tembus. Wa kullu syai'in bila fulusin mamfus. Maka Allah melarang riswah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Riswah itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Coba begini, riswah ma yu'ta li ibtali haqqin. Namanya sogoan itu adalah sesuatu. Namanya sesuatu itu tidak harus uang. Ya, tidak hanya uang, tapi segala sesuatu bisa berupa uang. Kalau sekarang bisa berupa voucher, bisa berupa tiket jalan ke luar negeri, bisa tiketnya apa, hotel, bisa berbentuk fasilitas, bisa berupa mobil yang dikasih. Sesuatu yang diberikan tujuannya li'ibtali haqqin, untuk menjadikan yang hak sebagai yang batil, au li'ihqaqi batilin, atau untuk menjadikan yang batil itu sebagai hak, yang benar jadi salah, salah jadi benar. Sekarang saya tanya, kalau ada orang di pilkada, ada calon apa namanya, kepala desa lah, atau calon bupati, ada A dan B. Kemudian setelah penghitungan suara, ternyata si A menang. Padahal ini dengan cara yang curang, banyak pelanggaran. Akhirnya yang B melaporkan kepada hakim. Ternyata hakim disogok sama si A misalnya. Karena disuap, disogok, maka kemungkinan besar hakim ini akan menolak laporan-laporan fakta di lapangan. Maka si B untuk mengimbangi, wah ini hakim gak disogok pisan, ya. Ini nanti memenangkan si A, padahal itu apa laporan-laporan tadi bener, akhirnya ditolak semua. Akhirnya si B mengeluarkan uang yang sama, dia nyogok 1 miliar, ya sudah tak sogok 1,5 miliar sudah, untuk menolak apa, untuk supaya hakim ini teguh pendiriannya, ya, tidak termakan oleh suap tadi itu. Maka akhirnya hakim ini kemudian memutuskan dengan yang benar, tidak mengikuti, tidak menolak laporan-laporan tadi itu. Yang seperti itu gimana hukumnya? Itu tidak termasuk sogokan, karena yang disebut sogok itu adalah menjadikan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Adapun si B tadi itu menyogok hakim, itu supaya hakim ini istiqomah dalam kebenaran, teguh. Maka dikatakan para ulama ini bukan riswah, bukan sogokan. Akan tetapi karena bukan sogokan, maka si B boleh memberikan uang kepada hakim, tapi hakim tidak boleh menerima. Nah, kalau riswah itu kan ar-rashi wal murtashi, ya, yang memberi itu neraka, laknat, yang diberi juga dilaknat sama Allah. Adapun yang kasus terakhir tadi ini boleh memberikan, yang memberi tidak dosa, tapi yang menerima dosa, karena hakim itu sudah ada gajinya. Masa leren DKI kait menjalankan tugasnya yang benar.